Apa kabarnya saudara? Pasti dahsyat, pasti luar biasa, amin. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Yang pelihara kita dengan sempurna tanpa kekurangan satu apapun, amin. Penyertaannya sempurna sehingga kita boleh tiba lagi di hari ini untuk bersekutu bersama dengan kita di sini, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, mengalami sebuah pengharapan yang pasti dari Tuhan, sebuah kemenangan yang pasti dari Tuhan, sebuah satu perjalanan yang dahsyat bersama Tuhan, pembentukan yang dahsyat untuk menjadi pribadi yang dahsyat bersama Tuhan, amin. Oleh karena itu mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami boleh tiba lagi di hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang menyatakan kebesaran daripada kebaikan-Mu itu kepada kami Tuhan. Kasih-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan kami mau bersama-sama mengalami Engkau dengan kami mengangkat pujian syukur kami Tuhan. Mari Tuhan kami undang Engkau untuk bertata atas pujian syukur kami ini. Karena kami tahu ketika Engkau senang terhadap pujian syukur kami, ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memuji Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari setiap kita yang mau memuji Tuhan dengan ucapan syukur yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Saudara, engkau dimanapun berada, mari bersuka karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan hari lepas hari, amin. Dan terus Tuhan akan nyatakan. Kita makan pujian ini, ku kan bersuka, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Alamnya dengan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Come on. Girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebab Dia girakanku, Dia girakanku, hey, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, hey, amin. Mari bersuka saudara, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Kami bersuka karena kebaikan-Mu. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi, bukan bersuka, bukan bersuka apa? Karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu.
hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, amin. Yes. Mari bukan bersuka, katakan bukan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, semua kami bersuka, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sungguh kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, mengalami sukacita daripada-Mu Tuhan, mengenal pribadi-Mu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, sebab kami datang Tuhan bersyukur dan berserah kepada-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur dan berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami yang pasti, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan, Engkaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus.
hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kau namaku. Sekali lagi, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, come on. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Makasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami mau membuka hati kami, berserah untuk mendengar isi hati-Mu kepada kami Bapa. Mari bentuk kami ya Yesus. Amin. Mari proses kami, katakan isi hati-Mu Bapa. Kami mau menjadi seorang murid, bahkan menjadi anak yang mau dibentuk Tuhan. Amin. Mari ajar kami, sebab pengabdian kami hanya bagi Engkau. Yes. Sebab Engkau satu-satunya penguasa, pemilik atas hidup kami. Amin. Berfirmanlah
Allah Bapa, berfirmanlah ya Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Living Bread dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini dapat kesempatan yang indah untuk kembali bisa membagikan isi hati Tuhan ya dari Pastor Asaf untuk membagikan tentang generosity. Ya, sesuatu yang sebenarnya sejujurnya nggak perlu dikhotbahkan karena ini harusnya jadi sebuah respon yang natural dari kita yang telah menerima kebaikan Tuhan. Ya, kita yang tahu terima kasih, kita orang-orang yang tahu mengucap syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Ya, harusnya generosity atau kemurah hatian adalah satu warna yang paling jelas ya setelah kasih dari anak-anak Tuhan. Ya, generous ya, atau murah hati adalah sesederhananya tahu terima kasih. Bukan hanya suka nerima, tapi juga bisa memberi, tahu terima kasih. Dan ini aku mau bahas ya kenapa ini isu yang penting, ya, urgent, dan lebih jauh lagi akan bahkan sensitif. Ya, kenapa kalau bicara generosity khususnya dalam hal keuangan, saudara? Ya, uang ini adalah berhala banyak orang. Saya pun pernah memberhalakan uang. Dan beberapa dari kita pernah dan mungkin masih. Ya, tapi aku berharap nggak ada lagi ya yang mendengar firman ini. Kalau yang masih ya ini berarti waktu yang tepat untuk Anda menyimak ya pesan Tuhan ini tentang generosity. Ya, di 1 Timotius 6 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 17, ya, Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya yang akan meneruskan berbagai penggembalaan di berbagai kota yang bernama Timotius. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius untuk memperingatkan ya orang-orang, khususnya orang-orang kaya ya di dunia ini atau minimal di gereja-gereja di mana Timotius akan melanjutkan penggembalaan. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, kita nggak boleh menaruh harap kita kepada kekayaan. Beberapa kita hanya bisa bersyukur ketika lagi punya duit. Ketika duitnya nggak ada, kita nggak bisa bersyukur. Yang menandakan, yang membuktikan jelas bahwa sumber ucapan syukur kita bukan Tuhan tapi duit. Sumber sukacita kita bukan Tuhan tapi duit. Ya. Peringatkan orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bukan untuk disembah, diharapkan, diandalkan, apalagi disombongkan. Ya. Dan ini penting. Ya, dari sekian banyak peringatan, Rasul Paulus rindu Timotius yang akan meneruskan berbagai penggembalaan di berbagai kota tadi untuk memperingatkan. Ya, jangan ada yang menaruh harap kepada kekayaan karena itu sesuatu yang tak tentu. Ya. Psalms 37 verse 29 ya New Living Translation atau Mazmur 37 ayat 21 aku pakai New Living Translation NLT. Itu seperti ini, the wicked borrow and never repay. Orang fasik meminjam dan nggak pernah balikin. Ya, suka belaga lupa dan belaga gila. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini. But the godly are generous givers, tapi orang-orang yang saleh, anak-anak Tuhan adalah apa? Generous givers, pemberi-pemberi yang murah hati. Dan ini yang aku mau bahas hari ini. Ya, tentang kemurahan hati, generosity. Aku beri judul pesan hari ini, terima kasih. Terima kasih. That's generosity. Ya, kalau ada satu pembicara yang paling sering ngomongin tentang duit, ya, itu adalah Tuhan Yesus. Suka nggak suka, terima nggak terima. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan menyadari hal itu. Tuhan Yesus sering banget berkhotbah tentang uang, tapi dalam bentuk untuk memperingatkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Ada beberapa hal yang harus diperingatkan. Ya, dan aku akan kutip semua kata-kata Tuhan Yesus. Bukan kata-kata Paulus atau kata orang yang lain, tapi kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Karena sekali lagi, suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, Tuhan Yesus yang paling sering ngomongin tentang uang dalam bentuk sebuah peringatan. Ya. Yang pertama, kalau Anda suka nyatet, ada 3 poin hari ini. Yang pertama adalah penghalang dari generosity. Apa yang menghalangi seorang dari bermurah hati? Apa penghalangnya? Yang pertama, di Lukas 12. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Ya, Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Aku loncat langsung ke ayat 29. Ya, nanti sudah bisa baca sendiri dari ayat 22.
Ayat 29 dikatakan gini, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu, ayat 30 bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bukan kita nggak perlu uang. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Berapa orang suka katakan demikian. Ya, makanya hari ini diomongin. Ya, bukan nggak perlu. Ya, bukan nggak penting, tapi harus hati-hati. Kita harus tahu persis. Ya, fungsinya ini bukan untuk disembah, tapi untuk dinikmati dan untuk dibagikan. Ya, untuk dijadikan untuk melayani, bukan untuk jadi tuan yang kita malah melayaninya. Kita yang diperbudak oleh uang. Sebaliknya. Ya, kita harus justru memperbudak uang itu. Memakainya untuk kepentingan kerajaan sorga. Ya, ayat 31, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu, termasuk kekayaan itu. Apapun itu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah tambahan. Kita cari yang utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33, saya langsung loncat sedikit. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Selama di dunia ini kita akan mengalami kehilangan karena ada yang mencuri, ada yang menipu, ya, ada yang menyalahgunakan. Ya, mungkin uang kita tapi dipakai sama orang lain, dan juga dirusak sama ngengat. Ya, hal yang mungkin kita beli akhirnya rusak, atau kebakaran, atau dimaling orang, apapun itu, bahkan rusak sendiri bisa. Ya, semuanya itu mengecewakan kalau di dunia ini, tapi di sorga nanti, ya, nggak ada lagi tuh. Kalau kita mau investasi dalam tanda kutip, investasilah di sorga. Ya. Ayat 34 menarik. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi yang pertama ini bicara tentang apa? Penghalang dari generosity nomor 1 adalah kekhawatiran, kita takut. Ya. Dalam poin apa? Lukas 12, 22-34, judul perikopnya hal kekhawatiran. Orang itu khawatir ketika dia lupa, atau bahkan nggak tahu yang terutama itu siapa. Ya, ketika yang terutama bukan Tuhan dan sadar bahwa yang lainnya tambahan, kita akan khawatir. Kenapa? Karena yang tambahan, kita pikir itu yang utama. Dan kita harus miliki itu. Ya, yang kurang, takut nggak cukup. Yang kelebihan, nggak pernah bisa ngerasa cukup. Akhirnya selalu tetap mau cari lebih banyak lagi. Udah punya banyak, kurang banyak, kurang banyak. Nggak ada ujungnya. Ya, jujur, sebelum mengenal Kristus, saya juga bahkan nggak ngerti cukup itu apa. Ya, karena udah punya banyak, masih pengen punya lebih banyak lagi, nggak ada ujungnya. Ya, nanti kita akan bahas itu poin kedua. Jadi poin pertama tentang penghalang generosity, yang pertama adalah worry, kekhawatiran. Dan seluruh kehidupan kita sebenarnya lagi apa? Kita lagi pindahin hati kita ke sorga. Ya, dengan cara apa? Melepas harta kita di sini. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya kita harus terima. Kita datang nggak bawa apa-apa dan pulang juga nggak bisa bawa apa-apa. Justru di sini saatnya. Ya, ketika kita melepaskan, ya, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kita melepaskan harta yang di sini, kita memindahkan hati kita ke sorga sebenarnya. Nggak ada yang ngikat kita di sini. Ya, semakin kita menyadari bahwa ini dari Tuhan, dan mestinya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, makanya kalau saudara ingat, sepanjang kita hidup gitu ya, komunitas-komunitas di mana kita anggap itu kayak keluarga adalah tempat di mana kita paling banyak berkorban. Bukan paling banyak mendapat, tapi paling banyak memberi. Waktu, tenaga, bahkan dana, uang. Bener ya? OSIS zaman SMA, Badan Eksekutif Mahasiswa zaman kampus. Mana kita nginep di kantornya waktu itu, rapat-rapat, ya kan, bahkan nabung, patungan biar bisa bikin pensi. Ya kan, kalau zaman sekolah pensi namanya, kalau kampus juga ada kan, pentas seni, ada ngundang band. Kita sampai patungan, ya nyari dana segala kemana. Artinya apa? Tempat di mana kita paling banyak memberi, di situ kita ngerasa itu rumah. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Atau di mana hatimu berada, ke situ hartamu akan mengalir. Benar gak? Ya, jujur kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan, mengasihi tubuh Kristus, kita akan ke situ harta kita akan mengalir. Yang pertama, gereja sebagai individu, ke sesama orang percaya, gereja sebagai secara komunal, ya, atau jemaat, komunitas gereja. Ke situ kita akan arahkan harta kita. Dan terakhir, gereja secara universal, kita akan dengan nggak ragu untuk bantuin gereja-gereja yang lain yang kita tahu sedang membutuhkan. Dan ketiganya itu menyatakan bahwa itu gereja. Gereja itu individual, komunal, dan juga universal. Jadi gereja nggak cuma, oh, kan gereja bukan bangunannya, Kak. Ya tetap aja. Ya,
akan ada bangunannya nanti. Masih ada bangunannya nanti ketika kita udah bisa onsite lagi kan gitu ya. Dan sampai hari ini juga masih butuh duit. Saudara, listriknya, operasionalnya belum bisa dibayar pakai doa. Aku berharap one day bisa dibayar pakai doa, tapi tidak begitu cara kerjanya. Nah, yang pertama penghalang generosity adalah worry. Dan yang kedua yang tadi aku udah sempat kutip adalah greed. Serakah. Orang kalau khawatir kayaknya nggak lebih jahat daripada yang serakah. Setuju gak? Kayaknya serakah tuh jahat banget. Padahal worry and greed ini kayak minder sama sombong. Dua-duanya salah. Minder terlalu rendah memandang diri sendiri, sombong terlalu tinggi memandang diri sendiri. Dua-duanya sama aja. Sama-sama terlalu mikirin dirinya sendiri. Benar nggak? Cuma yang satu terlalu rendah, satu terlalu tinggi. Nah, gimana caranya kita tahu diri? Namanya humility itu knowing your place. Menyadarkan diri kita bahwa ini bukan tentang kita. Dan sama greed, ya. Worry sama greed juga sama. Worry itu mikirin takut kurang. Greed nggak ngerti apa itu cukup. Dua-duanya terlalu mikirin ini. Ya, semuanya tentang kepemilikan. Masih sama fokusnya. Lukas 12 ayat 13-21. Kembali Tuhan Yesus yang mengatakan yang demikian. Lukas 12, 13-21. Aku jemput di ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, ini berarti sebelumnya. Sebelum dari perikop tentang hal kekhawatiran. Sebelumnya tentang ketamakan. Lihat, karena ini apa? Connected. Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lihat. Satunya greed, satunya worry. Dua-duanya terlalu mikirin duit. Dan gitu semuanya konsentrasinya masalah ini. Ya. Ingat, hidup kita tidak bergantung daripada kekayaan kita. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perikop berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Yang berpikir karena dia kaya, dia bisa ngatur kapan dia nanti meninggal. Ya. Saudara, mungkin uang bisa beli pengobatan, tapi pada akhirnya sekali lagi, ya kesembuhan sejati berasal dari Tuhan. Ya. Umur kita pun di tangan Tuhan. Tuhan tentuin kapan kita lahir dan kapan kita meninggal. Kita punya banyak, kita tetap nggak bisa beli berapa tahun. Tuhan, saya ganti deh dengan semua yang saya punya. Nggak kebeli, saudara. Nah, hidup kita nggak tergantung dari itu. Dan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi bisa seorang kayaknya kaya di hadapan manusia tapi sama sekali nggak kaya di hadapan Tuhan. Ketika kekayaannya dipakai untuk dirinya sendiri. Yang dia pikirin cuma itu. Ya, orang kaya yang bodoh di perikop itu, kalau kita baca kita nggak tahu dia punya keluarga apa nggak, dia punya anak apa nggak. Tapi yang kita tahu apa, dia cuma mikirin hartanya. Saya punya terlalu banyak, gimana ya caranya? Oh, bikin gudang lebih gede. Ya, langsung taruh di situ dan kita langsung bisa bilang kayak beristirahatlah hai jiwaku, karena engkau punya banyak. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Hai bodoh, malam ini juga nyawamu diambil dan apa yang hartamu bisa kerjakan untuk mencegah itu? Nggak ada. Ya. Ada dua penghalang dari generosity. Yang pertama tadi worry, kekhawatiran. Ya, takut nggak cukup. Dan yang kedua adalah keserakahan. Nggak pernah tahu apa itu cukup. Selalu ngerasa kurang banyak yang saya punya. Kurang banyak, saya harus cari lebih lagi. Siapa lagi yang bisa datangkan keuntungan buat saya? Itu terus yang di otaknya. Ya, itu penghalang dari generosity. Yang kedua, kita akan belajar tentang generosity ini, kemurahan hati akan reveal kita anak siapa. Reveal kita anak siapa, saudara. Lukas 6, ayat 36. Ya, dalam perikop, kasihilah musuhmu. Di ujung dari perenungan, dari perintah yang luar biasa sejujurnya. Kalau direnungin cukup absurd karena sulit. Nggak masuk akal, bahkan rasanya kita harus mengasihi musuh. Ya, memberkati orang yang mengutuk kita, yang mencaci kita, mendoakan mereka. Memberi tanpa mengharapkan memberi tanpa mengharapkan balasan, minjemin tanpa mau nagih balik lagi karena udah tahu ya udahlah mungkin emang udah nggak bisa. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan misalnya. Semuanya nggak masuk akal, tapi di ujungnya ada sesuatu yang indah. Di ayat 36 dari Lukas 6 dikatakan demikian, hendaklah kamu murah hati, generous, sama seperti Bapamu Benyor besar Tuhan, murah hati. Ya, generosity reveal kita anak siapa. Ya, setelah kita belajar tadi tentang penghalang dari generosity, yaitu kekhawatiran dan ketamakan. Ya, kita juga belajar yang kedua adalah generosity reveal kita anak siapa. Kalau kita pelit,
Ya, kita anak siapa? Itu pertanyaan. Kalau bapakmu murah hati, engkau pelit, lo anak siapa ya kan gitu. Harusnya kita menguji diri kita, nih gue anak siapa nih kalau gue pelit kan gitu. Tapi saya nggak pelit, saya hemat loh. Hemat sama pelit bedanya apa sih? Gampang masuk, susah keluar, sama-sama aja. Cuma permainan kata. Jangan sampai kita cari banyak alasan untuk membenarkan ketamakan kita, kepelitan kita. Ya. Sekali lagi, kalau kita pelit padahal bapak kita murah hati, kita anak siapa? Harusnya bapak kita murah hati, kita pun seperti dia. Like father, like son. Like father, like daughters. Ya. Anak-anak kan seperti orang tuanya, dan spesifik di sini Tuhan sebagai bapak. Ya, reveal kita anak siapa. Generosity, reveal kita anak siapa. Kemurahan hati membuktikan, mengungkapkan kita ini anak siapa sebenarnya. Ya, dan aku berdoa kita sungguh-sungguh bisa jadi pribadi-pribadi yang murah hati seperti Bapak kita. Harus ada kemiripan dari hari ke hari. Mungkin dulunya pelit, ngakunya hemat misalnya. Tapi lama-lama semakin Kristen, semakin bertumbuh dalam kasih, dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, kita harusnya makin rela untuk memberi. Hati ini makin mudah untuk tergugah untuk bantuin orang. Benar, apalagi di tengah pandemi. Ya, di mana kemurahan hati kita hendaknya diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Benar, kesempatan untuk bisa bersaksi. Kesempatan untuk make friends with your money. Ya, buat banyak teman dengan apa yang kita miliki. Ya, kita jadi punya apa yang namanya mega influence. Kita punya pengaruh yang baik ke sekeliling kita. Karena jujur di tengah pandemi, kunci kita bisa bertahan cuma satu, saling berbagi. Ya, yang punya lebihan bantuin, yang udah nggak tahu punya apa-apa lagi, udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak tahu gimana cara hidup, kita bantu. Dan demikian kita bisa jadi saksi. Ya, perbuatan baik adalah selalu intro dari lagu yang kita kenal dengan nama Injil. Ya, kalau intro dari sebuah lagu udah menyebalkan, orang nggak akan stay untuk dengerin lagunya sampai habis, boro-boro sampai ref. Ya, intronya juga udah menyebalkan, langsung dipindah ke channel yang lain. Tapi aku berdoa biar hidup kita segitu generous seperti Bapa kita yang di sorga. Sehingga orang mungkin gak suka apa yang Injil yang kita bawa, tapi mereka suka itu sama kita. Dan akhirnya mereka stay to hear what we gonna say. Ya, mereka stay untuk dengerin apa yang kita akan bilang. Ya, people will never care how much you know until they know how much you care. Ada patah berkata demikian. Orang gak akan peduli seberapa banyak lu tahu sampai mereka tahu seberapa besar lu peduli. Dan itu requires generosity. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar kita ini mencerminkan Bapa kita yang di sorga. Bapa murah hati, hendaklah kita murah hati. Generosity reveal kita anak siapa. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, saudara. Ya, generosity reveal kita hamba siapa. Masih dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Matius 6 ayat 24. Ya, Matius 6 ayat 24. Ini poin terakhir kita, generosity, kemurahan hati reveal kita hamba siapa. Setelah kita anak siapa, sekarang kita hamba siapa. Matius 6:24 Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan atau cuekin yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nggak bisa. Pilih satu. Siapa tuanmu? Ya. Kita ini hamba siapa sih? Kan gitu. Atau jangan kita diperhamba. Ya, beberapa orang nggak bisa memakai uangnya, ya nggak punya kemampuan untuk memberi. Kenapa? Karena nampaknya dia nggak punya harta, tapi dia dimiliki oleh hartanya. Hartanya memperbudak dia. Ya, ngeri. Ngeri banget memang. Ya, dan Tuhan Yesus bilang sendiri, dari mulut Tuhan Yesus sendiri kita dengar bahwa saingan terbesarnya kecintaan akan Tuhan adalah kecintaan akan uang. Ya, saingan besarnya Tuhan adalah Mamon. Kalau bisa bilang Tuhan ini cuan, beda dikit ya. Kadang kalau WL terlalu karismatik, suka ke bawah suasana. Dia suka, oh cuan. Nah lo, cuan siapa lagi nih? Tuhan gue tahu. Cuan gue tahu. Nah cuan mungkin diantara itu. Enggak ya, saudara, saya bercanda. Tapi itu sering terlalu, oh cuan. Nah lo, saya pernah tuh lagi. Saya kan dulu drummer ya. Pas ada WL gitu terlalu asik terbawa suasana. Dia bilang cuan, saya langsung stay and roll basis. Cuan siapa lagi? Gue bilang, Tuhan gue paham. Cuan gue ngerti. Nah cuan siapa nih? Gitu. Nggak ada, saudara. Kita harus pilih, nggak ada di jalan tengah, nggak ada yang steady. Ya kan, kalau nggak panas ya dingin gitu. Kalau nggak nyembah Tuhan ya berarti nyembah yang satunya lagi. Kita harus ambil posisi yang jelas. Ya, kita harus jelas memilih kepada siapa kita akan mengabdi. Kita ini hamba siapa sih? Siapa Tuhan kita dalam hidup ini? Apakah Tuhan atau jangan sampai uang?
Ya, Markus 10 ayat 21 sampai 22. Ada seorang kaya, orang muda bahkan, muda dan kaya. Wow, gila, dari usia muda udah kaya. Dia datang kepada Yesus dan bilang, apa yang harus saya lakukan lagi untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Karena dia ngerasa udah melakukan banyak hal. Dia ngerasa udah qualified untuk bisa masuk surga. Tuhan Yesus bilang apa? Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, ya, dengan kasihan. Lalu berkata kepada orang ini, hanya satu lagi kekuranganmu, yang engkau udah saleh, oke, puji Tuhan. Ya, secara agamawi engkau bagus. Ya, secara yang lainnya kayaknya punya semua gitu. Tapi ada satu yang kurang. Ya, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, lepasin semua engkau dirimu dari kepemilikanmu, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Respon anak muda ini apa? Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ironis. Ada berapa orang ya, yang nggak bisa deket all out buat Tuhan karena masih ada berhala di hatinya, dan berhalanya itu uang. Ya, Rick Warren, ya, seorang yang hamba Tuhan yang mempraktekkan perpuluhan terbalik. Artinya apa? Dia hidup dari 10% pemasukannya. 90% dia berikan untuk Tuhan dan pelayanan. Powerful. Dia bilang apa? If you don't trust God with your money, then you don't trust God. Kalau lu gak percaya Tuhan dengan salah satunya harta lu, berarti lu gak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, melainkan lu percaya sama harta lu. Wih. Dan ini keluar dari mulut seorang yang sekali lagi, bukan hanya memberi perpuluhan, tapi perpuluhan terbalik. Dia hidup dari 10%, penghasilan 90%, dia all out kasih buat semuanya. Buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dan buat bantuin orang-orang yang lain. Powerful. Ya, jangan sampai ada penghalang dari kita untuk all out buat Tuhan. Dan jangan sampai penghalang itu adalah uang. Sesuatu yang mestinya kita miliki, tapi yang ended up, yang pada akhirnya malah memiliki kita, saya bilang memperbudak kita. Ngeri. Kalau ngeliat orang diperbudak sama uang tuh ngeri. Ya. Dan Lukas 16, saya akan coba melakukan satu kisah yang cukup sederhana. Sudah baca judulnya aja udah cukup ironis. Kisahnya rata-rata pasti Anda familiar. Ya. Judulnya apa? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisahnya pasti udah tahu. Ya, yang paling ironis dari kisah itu adalah apa? Kita nggak pernah tahu nama orang kayanya siapa. Tapi orang miskinnya ada namanya Lazarus. Kenapa? Karena apa? Orang kaya ini bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak melulu bicara pendeta, saudara. Nggak melulu. Ya. Hamba Tuhan adalah siapapun yang melakukan apapun dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, yang tahu dari Tuhan kita akan menerima bagian ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya. Kolose 3:23-24. Ya, orang kaya ini walaupun punya semuanya, terkenal, tenar, dikenal di dunia ini tapi nggak dikenal sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba yang lain. Dia hamba kalau bisa dibilang hartanya sendiri. Tapi yang miskin yang nggak punya apa-apa ini adalah hamba Tuhan. Namanya dikenal sama Tuhan. Kenapa? Karena dia hamba Tuhan. Saudara, ini terdengar keras dan kasar, tapi ini kebenaran yang dibutuhkan. Ingat, before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan kita, itu akan bikin kita kesal. Nggak bisa dipungkiri. Tapi apa? Only by knowing the truth, we can be set free. Hanya dengan mengenal kebenaran, kita baru bisa dimerdekakan. Pembenaran akan selamanya membuat Anda dan saya terbelenggu dalam dosa kita. Kita cari pembenaran demi pembenaran, demi pembenaran, demi pembenaran. Ya, karena barang siapa mencari pasti mendapat, saudara, bisa aja. Namanya bukan teologi tapi cucologi. Dicucok-cucokin. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita cari berbagai pembelaan untuk keserakahan kita, ketamakan kita, kepelitan kita. Jangan sampai. Ya. Matius 25 ayat 44-46. Matius 25 ayat 44-46. Ya, saya baca bagian ujung-ujungnya aja. Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau engkau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kenapa? Karena nggak punya generous heart, nggak punya generosity, nggak punya kemurahan hati sehingga nggak peduli. Ya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi, ayatnya bilang apa? Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada perbedaan antara the godly, orang-orang benar, dan orang-orang fasik. Antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia ini. Ada perbedaan. Anak-anak Tuhan apa? Generous. Ya, generous. Dan izinkan aku menutup dengan ini, saudara. Mazmur 37 ayat 21. Saya bacain pakai terjemahan yang biasa kita bacain, cukup familiar. Terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur 37 ayat 21. Ayat terakhir kita. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar, ayat yang tadi kita baca di ujungnya, benar gak? Di Matius 25 tadi. Orang benar ke dalam hidup kekal. Orang fasik binasa. Dalam berbagai kepemilikannya, berasa punya banyak, sebenarnya gak punya apa-apa. Ya, if Christ is all we have all we need, karena Christ is enough. Jika hanya Kristus yang kita punya, sebenarnya kita udah punya yang cukup. Kita bisa berbagi. Mungkin gak punya seluruh dunia, tapi punya cukup untuk bisa berbagi. Karena apa? Christ is enough. Kristus itu cukup. Orang benar adalah pengasih dan pemurah. The godly are generous givers. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar pesan ini ya bisa meyakinkan kita. Jangan sampai kita mengandalkan yang lain selain Tuhan. Jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Dan aku berdoa biar Roh Kudus yang menginsafkan Anda dan saya, semua kita. Ya, saya nggak punya hak untuk melakukan yang lebih dari ini, memaksa Anda atau ngancem pakai yang lain, atau mengiming-iming pakai yang lain. Saudara, enggak. Kristus itu cukup. Kristus itu cukup. Dan biar kita dapati tahu terima kasih dan didapati menyanyikan apa yang tadi saya nyanyikan di depan. Dengan apa akan ku balas? Mudah-mudahan ada kerinduan dari hati kita. Kita udah terlalu diberkati. Tuhan udah terlalu baik dalam hidup kita. Gimana cara Tuhan aku bisa membalas kasih-Mu? Ya. Dengan apa ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Itu milik-Mu. Lagu-lagu seperti itu, saudara. Ayo. Apakah nggak ada dorongan dari hati kita untuk melakukan sesuatu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Almarhum ayahku, jadi bulan ini tepat setahun ayahku dipanggil Tuhan. George Tapiheru pernah selalu mengingatkan aku, kita ini penilik, Kak, bukan pemilik. Jadi ini bukan punya kita, ini punyanya Tuhan. Jangan sampai ini stuck di kita, nyangkut di kita. Dan jangan sampai ketika ada kita kehilangan sesuatu, kita berpikir Tuhan ngambil sesuatu dari kita. No, karena ini miliknya Tuhan, Dia nggak ngambil. Dia cuma ngambil kepunyaannya sendiri. Ini nggak pernah punya kita. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu menahan soal itu milik kita. Kita harus jadi orang-orang yang murah hati. Kata Bapak. Ya, harus jadi orang-orang yang murah hati. Kita ini penilik, bukan pemilik. Dan ucapan syukur yang paling berarti, Papa selalu bilang gini, bukan bentuknya ucapan, tapi pemberian. Dan aku berdoa sungguh-sungguh. Ya, biar kita didapati mengandalkan Tuhan. Didapati bukan hanya masih percaya di tengah pandemi, tapi bisa dipercaya. Bisa dipercaya untuk mengelola lebih banyak. Banyak orang yang rindu untuk dipercayakan hal yang besar, tapi saya bilang, hal-hal yang kecil gimana? Udah setia belum? Ya, mainly salah satunya tentang perpuluhan misalnya. 10% aja kita berantem, apa kabar mau dipercayain lebih banyak sama Tuhan? Ya, dalam perkara kecil aja nggak setia. Dan saya berdoa sungguh-sungguh karena ini isu yang penting. Ya, ini masalahnya berhala di hati kita. Saudara, perpuluhan bagi saya pribadi ya. Saya mau bagiin ini aja sedikit di ujung dari firman Tuhan hari ini. Ya, saya nggak tahu didorong ngomongin tentang perpuluhan. Saya juga nggak ngerti. Saya bukan hakim. Ya, Roh Kudus yang melakukan hal ini dan saya cuma bisa nurut. Ya, perpuluhan bagi saya pribadi bukan cara Tuhan mengeluarkan uang dari dompet atau rekening saya. Tapi cara Tuhan untuk mengeluarkan berhala dari hati saya. Ya, makanya ada tantangan di situ. Uji aku, kata Tuhan. Bukankah akan kubuka tingkap langit? Kamu nggak perlu khawatir. Ya, kamu nggak akan kekurangan karena memberi. Terlebih berkat memberi dari menerima, makanya ada ayat itu. Ayat yang saya sempat, karena saya segitu pelitnya, saya coba cari ayat itu, kan di Kisah Rasul ayat itu ya. Saya coba cari kapan Yesus ngomong gini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ketemu. Wah, Paulus ngadi-ngadi nih. Nggak ada ayat itu. Terlebih berkat memberi dari menerima. Ternyata itu bukan ayat yang tertulis, tapi itu seluruh kehidupan Yesus. Kalau saudara renungkan apa yang Yesus lakukan, semuanya buat kita. Ya, Dia terlebih memberi daripada menerima. That's just amazing. And this is Christianity, real Christianity. Ya, the godly are generous givers. Aku berdoa sungguh-sungguh kita didapati orang-orang saleh yang memberi dengan sukacita, yang punya hati yang murah hati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih yang membuat Engkau terus mengatakan kepada kami yang sebenarnya. Roh Kudus, thank you. Makasih buat hadirat-Mu. Kami gak bisa ngeliat Engkau dengan mata kepala kami. Tapi suara-Mu yang sangat jelas di telinga kami meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Thank you. Gak menyerah sama kami. Thank you terus mendorong kami untuk jadi orang-orang yang murah hati. Meyakinkan kami bahwa kami anak-Mu. Meyakinkan kami bahwa kami hamba-hamba-Mu mestinya. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu khawatir. Ampuni kami jika selama ini kami gagal jadi generous karena kami terlalu serakah. Hari ini kami bertobat. Roh Kudus mampukan kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Biar apa yang kami dengar hari ini mendorong kami untuk melakukan sesuatu, khususnya memberi. Sekali lagi kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Serahkan bibir kita semuanya buat Tuhan. Mari saudara-saudara, arahkan wajahmu kepada Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Aku menggunakan mulut hamba Tuhan, mulut yang Tuhan ciptakan bagiku, untuk melepaskan berkat bagi umat Tuhan. Dan aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu baik, rumah tanggamu baik, kesehatanmu baik, masa depanmu baik, kesaksian hidupmu baik, dan apapun yang engkau kerjakan dalam hormat dan takut akan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan kerja keras, dengan kerja jujur, dengan mulut yang membangun, mulut yang memperkatakan iman, mulut yang penuh ucapan syukur, kiranya membuat hidupmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kau akan diangkat naik dan tidak turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Kau jadi saluran berkat dan bukan jadi saluran laknat. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi. Apapun yang kau pegang kerjakan dengan perkataan yang baik. Tuhan dimuliakan dan orang melihat berkat Tuhan ada atas hidupmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saudara-saudara semua.